Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Salam untuk para petani cabai dimanapun Anda berada. Inilah ladang cabai saya. Kondisinya saat ini seperti ini ya. Yang kemarin habis terkena ulat, ini alhamdulillah ulatnya udah mulai reda, dan ini mulai ada gejala serangan lalat buah. Nanti kita spray dengan inseksida pemberantas lalat buah ya. Ini cabai saya ini baru 10 kali pemetikan ya. Dan ini yang masih hijau seperti ini. Nah, seperti ini. Alhamdulillah, semoga sampai finish nggak ada lagi halangan ya. Ini sampai sana, ini sama semua ini ya. Ini kalau tengok kayak gini nggak kelihatan buahnya, tapi kita seperti ini. Nah, buahnya di bawah semua ya. Ini ya, buahnya nyusun di bawah sampai ke ujung sana. Ini ya, buahnya seperti ini ya. Ini udah ada yang mulai merah-merah lagi, dan kita akan jalan ke sana. Ini berhubung teori pemancangannya kurang tepat ini ya, banyak yang roboh karena pancangnya pun terlalu jarang. Nah, sampai sana ya. Oke, kita lari ke sini. Jalan lagi ke sini. Ini ya sama lah ya, buahnya standar, dan gejala lalat buahnya seperti ini lur. Nah, ini seperti ini ya. Ini yang baru yang udah disengat lalat buah, dia kuning seperti ini dan akhirnya jatuh. Ini ya, seperti ini ya. Ini sebenarnya sudah terlambat pengendaliannya ya. Ini ya, sudah terlambat, tapi mau gimana lagi, karena kondisinya saat ini nggak ada yang nanam ya untuk di bulan ini nih. Untuk di daerah saya ini nggak ada yang nanam cabai. Alhamdulillah ini masih bisa panen meskipun keadaannya nggak begitu normal. Kalau bunganya ini kemarin luar biasa ini lur, karena kemarin kan saya udah bikin video juga yang cabai ini masih berbunga. Saya bikin video waktu cabai ini masih berbunga, dan yang ini udah mulai merah, walaupun untuk saat ini terserang hama lalat buah ya. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa kendalikan dan buahnya bisa merah sampai finish. Karena untuk saat ini harganya cukup bersahabat ya. Ini di daerah saya ini kalau untuk harga di gunung seperti ini ya, itu 40.000. Namun kalau di bawah di pasaran eceran itu udah 75.000 per kilo eceran itu ya. Dan saya tadi dari sana keliling mutar ke sana, terus ini saya mau masuk ke sini yang roboh ya. Oke, kita jalan ke sini. Tapi ini masih langka yang merah. Sambil saya itu mau mengontrol ulat. Tapi ini sepertinya mati nih ya. Ini di bawah daun ini ada telur ulat, sepertinya mati.
Lalu kita terus jalan-jalan kayak gini ya. Kita jalan-jalan. Nah ini ya, kalau kita lihat dari atas kayak gini kan nggak nampak buahnya, tapi saya mau coba saya naikkan dahannya. Nah seperti ini ya. Ini ya, ini buah semua ya. Nih, buah semua ya. Alhamdulillah ya, di musim saat ini ya, meskipun cabenya kurang begitu normal, kurang begitu bagus, tapi alhamdulillah harganya sangat membantu ya. Oke, ini ya, seperti ini. Ini ya, ini kalau untuk di pagi hari seperti ini kan, dia kalau menurut pengalaman saya, pengetahuan saya itu, daunnya kan dia mulai ini nih, mulai naik kayak gini ya, mulai keluar pupus baru. Jadi si buah tadi kan karena dia berat, jadi dia posisinya di bawah. Tapi kalau sore hari, nah itu nampak bener itu ya. Kalau sore hari nampak, tapi kalau pagi itu buahnya tertutup sama daun-daun yang masih segar. Dan yang ini baru mulai mateng sampai ke ujung sana, baru belajar merah ya, baru mulai merah. Ini serut ini lur, karena ya saya udah mulai bikin lahan lagi, jadi yang ini agak sedikit terbengkalai, cuman semprot dan semprot. Jadi untuk masalah di penyiangan gulmanya masih terbengkalai, karena saya pikir jangan sampai terlambat bikin lahan. Ini kemarin tuh karena terlambat bikin lahan ya, makanya saat ini baru mulai panen. Yang lainnya udah habis, udah selesai panen, saya baru bikin lahan. Nah ini lur ya, buahnya ya seperti ini ya. Ini kalau daunnya udah nggak sempurna lagi karena ini daun tua, tapi mudah-mudahan pupus baru ini membawa bunga lagi, mudah-mudahan aman ya. Kalau soal tripnya ya ada, tapi nggak banyak ini ya, seperti ini ya. Ini kan kalau dilihat dari atas ini buahnya cuman berapa biji ya, dan saya angkat seperti ini, saya angkat seperti ini ya. Nih buahnya di bawahnya kayak gini tuh ya, numpuk-numpuk kayak gitu ya, numpuk-numpuk penuh buahnya di bawah, makanya dia ngelembreh kayak gini ya. Dia berat, talinya pun kurang kuat. Jadi ada sebagian tali yang udah putus karena terlalu jarang acirnya, pancangnya. Ini sistem talinya nggak saya tali satu persatu ya, ini batangnya ya. Langsung saya pasang tali panjang, kemudian saya kasih tali lagi seperti ini supaya nahan buah. Tapi buahnya lumayan lah buahnya ya, jadi nggak seberapa kuat tali yang untuk nahan tadi, banyak yang masih roboh. Ini saya sambil buangin yang kayak gini lur, karena nggak enak dilihat. Ini ya terus terang aja ya, kondisinya seperti ini, nggak saya bagus-baguskan ya, keadaan kayak gini lah posisi. Namanya lahan kurang apa ya, kurang pengolahan lah ini ya, pengolahannya kurang mantap ini. Tapi alhamdulillah ya, kita bersyukur aja karena ini yang dikasih sama Yang Maha Kuasa ya, kita terima apa adanya. Alhamdulillah kan udah dikasih seperti ini. Nah ini lur udah mulai coklat-coklat lagi, udah paling 2-3 hari lagi ini udah mulai mateng. Nah ini ada tunggul di tengah kayak gini kan, berarti kan nggak seberapa apa, nggak bersih lah ya ininya, lahannya ya, nggak bersih. Nah ini sampai jadi semak-semak kayak gini. Nah
Nih ya buahnya ya, kalau kita tegakkan dia buahnya penuh ya tuh sampai dalam-dalam. Terus nih ya seperti ini ya buahnya nih, tapi terus ini hamanya nggak bisa habis kayaknya. Dan untuk di daerah saya ini eh, racun yang kita gunakan itu langka ya, nggak kayak di kampung-kampung gitu ya. Ini karena jauh dari toko yang menyediakan ini obat-obatan, itu sangat jauh, jadi waktunya nyemprot jadi tertunda dan akhirnya seperti ini. Nah ini yang bekas ulat kemarin. Nah ini ada lubangnya, itu udah modar dia ya, tapi ini nggak bisa lengah karena telur-telurnya banyak. Tapi yang kita lihat di sana tadi telurnya mati kering ya. Ini ya, ini kalau kita nemu yang kayak gini ya mau nyemprot aja susah ini ya. Ya, kalau yang nemu yang kayak gini sampai rapat kayak gitu kan kita ngurusnya juga susah karena kita nggak bisa jalan nyebrang sana nyebrang sini. Ini rata-rata ya hampir ketemu ini ya, sana sini nyatu jadi satu. Jadi untuk kita jalan waktu nyepray itu agak berhati-hati supaya nggak tersenggol, karena kalau tersenggol buah yang udah ada ini ya jatuh karena terkena selang tangki yang kita gunakan, itu bisa nyenggol buah yang udah ada ini ya, bisa rontok dia ya. Tuh ya sampai sana rapat, rata-rata rapat. Oke lur, kita pindah ke sini yang sama sekali nggak saya kasih tali maupun saya kasih tiang. Nah ini contohnya rubuh dia kan nih ya. Kalau buahnya ya lumayan lah ya. Ya kalau untuk dikatakan standar sebenarnya ini nggak standar karena banyak yang ompong ya, nggak standar lah, tapi lumayan. Kalau untuk saya ya karena saya lagi pemula, buah seperti ini sudah saya anggap lebat bener nih ya, serut bener sampai rubuh-rubuh. Udah biarin aja, karena kalau mau kita ini kita benerin itu buah yang ada malah berjatuhan, kesenggol-senggol tali ya, kita tegakkan malah dia konslet. Karena apa, dia udah besar ya, udah besar nih ya, rubuh dia karena batangnya ini udah tua. Jadi kalau kita senggol sana tegakkan sini, nanti malah dia konslet dan ujung-ujungnya malah fatal, nggak bisa mateng buahnya. Oke, kita lagi jalan ke sini lagi tempat yang tadi. Nah ini bayangin aja nih ya, kalau udah seperti ini saya mau jalan nyepray aja nggak bisa lagi kan, terpaksa saya menggunakan stik panjang dengan tegangan pompa, menggunakan mesin ya, mesin ini apa, mesin spray mini. Jadi cukup dari pinggir sana bisa sampai ke ujung nyampe, karena jarak tekanan stik tersebut 3,5 meter. Nah ini uletnya masih ada tapi dia udah klenger dia di dalam. Karena saya ini setiap nyepray dari umur mulai produktif ini udah nggak pakai perekat lagi ya, karena saya pikir kalau pakai perekat ini kan bahan makanan, takutnya insek yang kita gunakan itu nggak cepat tercuci oleh air hujan. Meskipun di sini sering hujan ya, kita cuman agak nebelin modal aja ya, mau pagi sore kita spray. Karena apa,
Kalau kita mau bikin 2 hari sekali nyeprainya, mungkin bisa jadi kita nggak kebagian sama hama ini. Kalau mau 2 hari sekali nyeprainya, jadi ini saya spray 1 hari sekali ya. Kalau nggak pagi, sore hari. Kalau nggak sore hari, malam hari. Yang jelasnya besok dispray lagi dan dispray lagi. Nggak ada kelang waktunya ya. Tiap hari itu ya dispray ya, meskipun hanya sekali. Karena di sini ini musimnya penghujan terus. Inilah faktor dari musim penghujan, lalat buah datang dia ya. Kalau pengetahuan saya ini, kalau lalat buah dia datangnya di musim penghujan. Kalau musim terang, alhamdulillah kemarin itu termasuk bisa dikatakan itu nggak ada. Jadi datangnya dia musim penghujan. Nah, untuk selanjutnya nanti penanaman selanjutnya kita bisa antisipasi di musim penghujan. Sebelum lalat buah datang, kita udah antisipasi menggunakan insek yang untuk menjaga buah tersebut supaya nggak tersengat oleh lalat buah ya. Nah, ini seperti ini ya. Kalau kita lihat dari atas kan ini udah nggak ada semua buahnya karena udah kita putil kemarin, udah sebanyak 10 kali putilan ya, udah 10 kali putilan. Jadi buahnya tinggal yang di ujung. Ini seperti ini, tapi mau saya tegakkan dan buahnya seperti ini di bawahnya ya. Nih ya, seperti ini ya buahnya ya. Ini enggak editan, ini asli, semua asli nih ya. Kalau kita turunin lagi, nah kita lihat dari atas kan enggak ada. Nah, ini kalau kita tegakkan ya, ini bukannya saya pamer, ini cuman saya memberi mengoleksi tanaman saya karena ya di samping hobi, terus memang inilah pekerjaan saya sehari-harinya di tanaman palawija seperti ini ya. Jadi menurut saya bagus ya, itulah yang saya ini kan ya. Bukannya saya pamer hasilnya banyak, itu bukan, tapi alhamdulillah keadaannya memang seperti ini. Tidak saya edit dan tidak saya saya tambah-tambahin ya. Memang seperti inilah keadaannya. Karena kalau ya mungkin petani lain itu malu menunjukkan cabai yang seperti ini ya, tapi kalau saya enggak malu. Untuk apa malu? Karena ini karya saya sendiri ya, karya saya sendiri, pengalaman saya sendiri. Jadi ya saya bikin video apa adanya seperti ini ya. Nih kan mungkin kalau petani-petani lain dia malu menunjukkan yang bosok-bosok seperti ini. Kalau saya enggak. Karena apa? Ya memang keadaannya seperti ini kan, gimana lagi, mau ditutup-tutupin juga nggak bisa. Dia videonya paling milih yang bagus-bagus. Nanti kalau kita cuman pakai kamera foto, itu kan kita cuman pilih-pilih yang bagus, kita foto-foto. Tapi kalau saya enggak, saya lebih baik bikin video, jadi dari awal sampai ujung dia itu tahu sebenarnya lahannya seperti apa, kondisi batang cabenya seperti apa gitu ya. Oke, nah ini tadi saya dari sana masih bisa jalan karena nggak seberapa rapat, dan yang ini kan seperti ini ya. Ini saya nongkrong lagi ke bawah, kita dari bawah kameranya. Nah seperti itulah buahnya ya, tuh seperti itu buahnya, rapat sekali. Kalau kita lihat dari atas ya kelihatan nggak ada buahnya. Daunnya pun katanya kok daunnya udah mengkerut ya. Ini karena kena trip kemarin dengan kutu daun, dan sekarang kutunya mudah-mudahan udah nggak ada ini, tapi tripnya masih ada. Biarin aja, nanti kita spray lagi supaya pupus baru ini bisa selamat. Nah ini sampai kayak gini ya, sampai rupuh-rupuh, nungkit-nungkit ya. Dia bersandar sana bersandar ke sini ya, karena udah nggak ada kancangnya nih ya buahnya ya. Ini bukan keberatan batang, keberatan buah ini ya. Oke lur, salam sejahtera untuk para petani cabai untuk di wilayah Bengkulu ya khususnya. Saya ucapkan jangan mudah menyerah, jika gagal coba lagi.
gagal coba lagi dan coba lagi. Terima kasih. Nanti kita lanjut ke video-video selanjutnya. Oke, terima kasih.